Halo, balik lagi bersama saya, Ade Bagus Setiawan, peserta Lasar CPNS tahun 2022, Angkatan 24, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen ASN. Buat teman-teman yang belum tahu, manajemen ASN itu adalah sebuah langkah pengelolaan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah teman-teman sering menjumpai kasus-kasus seperti ini? Kejadian tersebut adalah pelanggaran terhadap sistem merit. Sebelum membahas lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, maupun faktor lain yang tidak relevan. Adapun manfaat sistem merit bagi sebuah organisasi yaitu yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas, sedangkan manfaat bagi pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian, seorang pegawai dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN, karena didasarkan pada hasil proses dan kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM terbagi atas dua tahap, yaitu yang pertama perencanaan dan kedua adalah monitoring, penilaian, dan pengembangan. Proses yang terjadi pada tahap perencanaan adalah perencanaan kebutuhan pegawai pada instansi yang membutuhkan. Kemudian, melakukan pengadaan sampai pegawai ASN terpilih. Selanjutnya, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya, tanpa berdasarkan preferensi individu, kelompok, atau pertimbangan subjektif lainnya. Kemudian, dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan, terdapat jaminan sistem merit dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Jaminan tersebut seperti pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Dengan demikian, para ASN tidak perlu lagi khawatir berkarir di pemerintahan karena telah terjamin oleh sistem merit. Contoh penerapan sistem merit pada instansi tempat saya bekerja yaitu di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu di bagian perencanaan dengan mengusulkan tenaga baru yang akan ditempatkan pada BLK Tanah Bumbu. Kemudian pengadaan pegawai baru melalui seleksi yang ketat baik itu CPNS maupun P3K. Pegawai yang diterima ditempatkan sesuai dengan perencanaan awal, yaitu di BLK Tanah Bumbu sebagai instruktur. Adapun pada bagian monitoring, penilaian, dan pengembangan, beberapa pegawai di tempat saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada yang dimutasi dan ada juga yang mendapatkan promosi jabatan dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kesimpulannya, dengan adanya sistem merit yang diterapkan pada instansi pemerintahan, khususnya di daerah Tanah Bumbu, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di daerah Tanah Bumbu menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi.